Apakah Iran termasuk pasukan dari timur dalam hadis-hadis Nabi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang insya Allah dimuliakan Allah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dalam berbagai kitab hadis dan literatur klasik Islam, terdapat sebuah nubuat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan akan keluarnya pasukan dari arah timur, dari wilayah Khurasan, membawa bendera hitam yang tak akan bisa dihentikan hingga ditancapkan di Baitul Maqdis. Hadis ini telah lama menjadi sumber diskusi panjang para ulama, ahli hadis, bahkan aktivis Islam politik modern. Di tengah konstelasi politik hari ini, nama Iran pun kerap muncul dalam percakapan. Benarkah Iran adalah pasukan dari timur yang dimaksud dalam nubuat Nabi? Wilayah Khurasan di masa lalu adalah sebuah wilayah luas yang mencakup sebagian besar Iran, bagian timur laut, Afghanistan, dan sebagian Asia Tengah. Jika merujuk secara geografis, maka Iran jelas termasuk dalam wilayah yang dimaksud dalam hadis tersebut. Ini menjadikan Iran sebagai kandidat utama dalam interpretasi kontemporer atas pasukan dari Khurasan yang disebut-sebut akan memainkan peran besar menjelang akhir zaman. Pasukan bendera hitam ini sering dikaitkan oleh sebagian ulama dengan pasukan Imam Mahdi. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa pasukan ini akan bergerak dari timur untuk menegakkan keadilan dan memerangi kezaliman. Iran dengan revolusi Islam 1912 penampilannya muncul sebagai satu-satunya negara yang secara terbuka mengangkat semangat anti-Zionisme, dukungan terhadap Palestina, dan retorika akhir zaman. Inilah yang membuat sebagian kalangan melihat kesamaan simbolik dengan pasukan bendera hitam. Namun tidak sedikit pula ulama yang memperingatkan agar kita tidak terlalu gegabah dalam menafsirkan nubuat Nabi dengan realitas politik hari ini. Mereka menekankan bahwa banyak simbol dalam hadis bersifat ghaib dan tidak semua dapat diterjemahkan secara harfiah. Apalagi, konteks pasukan dari Khurasan sangat erat dengan zaman munculnya Imam Mahdi. Jika Imam Mahdi belum muncul, maka menisbatkan pasukan dari timur kepada negara tertentu hari ini dinilai terlalu prematur. Meski begitu, peran Iran dalam membentuk poros perlawanan, resistance axis, di kawasan Timur Tengah tidak dapat diabaikan. Iran telah membangun hubungan strategis dengan kelompok-kelompok militan yang anti-Israel seperti Hizbullah dan Hamas. Dalam banyak pidatonya, para pemimpin Iran menyuarakan semangat pembebasan Baitul Maqdis dan melawan hegemoni Barat. Seruan-seruan seperti ini menggema di dunia Islam, terutama dari mereka yang lelah dengan sikap diam negara-negara Muslim lainnya. Bendera hitam sendiri bukan milik satu kelompok. Sejarah mencatat, bendera hitam pernah digunakan oleh dinasti Abbasiyah dalam revolusi melawan Umayyah. Namun belakangan, simbol ini juga diadopsi oleh berbagai kelompok, termasuk kelompok radikal yang justru menyelewengkan maknanya. Oleh karena itu, mengaitkan simbol bendera hitam dengan satu entitas politik kontemporer sangatlah rumit dan rawan kesalahpahaman. Bagi sebagian kelompok yang bersimpati pada Iran, mereka melihat negeri ini sebagai satu-satunya negara Islam yang berani bersuara lantang melawan penjajahan, menentang Israel, dan mempromosikan visi akhir zaman. Bahkan, mereka menganggap bahwa kekuatan militer Iran termasuk rudal jarak jauhnya, adalah bentuk kesiapan pasukan timur untuk mendobrak dominasi Zionis yang bercokol di Baitul Maqdis. Tapi skeptisisme tetap ada. Iran adalah negara dengan mazhab Syiah, sedangkan hadis-hadis tentang Imam Mahdi dan pasukan Khurasan lebih banyak diriwayatkan dalam kitab-kitab Sunni. Hal ini membuat sebagian kalangan Sunni mempertanyakan kesahihan klaim Iran sebagai pasukan dari timur. Ada yang menganggap bahwa ketika Imam Mahdi muncul, umat Islam akan bersatu di bawah satu panji, terlepas dari mazhab dan batas negara. Menariknya, Iran sendiri menyadari narasi ini. Dalam beberapa ceramah keagamaannya, terutama yang disampaikan oleh ulama besar mereka, Iran kerap menyebut kesiapan menyambut Imam Mahdi. Bahkan di Qom, terdapat lembaga khusus yang disebut Pusat Kajian Imam Mahdi, yang mempelajari tanda-tanda akhir zaman dan kesiapan menyambutnya. Ini menambah kuat spekulasi bahwa Iran memang memosisikan dirinya sebagai bagian dari narasi besar akhir zaman. Di sisi lain, banyak ulama moderat menyerukan kehati-hatian. Menurut mereka, terlalu mudah mengaitkan setiap kekuatan politik modern
dengan nubuat bisa berujung pada glorifikasi yang menyesatkan. Pasukan dari Khurasan bukan soal bangsa atau negara, tapi soal siapa yang benar-benar membela kebenaran dan berada di jalan Allah ketika dunia diliputi kegelapan. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa secara geopolitik dan simbolik, Iran memang sedang memainkan peran yang sangat aktif di kawasan. Ia menjadi suara keras di tengah bisu mayoritas dunia Islam, terutama dalam membela Palestina dan menyuarakan anti penjajahan. Dalam konteks inilah, sebagian melihat bahwa setidaknya secara ruh perjuangan, Iran memiliki benang merah dengan karakteristik pasukan timur. Latar sejarah, narasi revolusi, kesiapan militer, dan semangat menghadapi kezaliman menjadi bahan bakar dari asumsi-asumsi tersebut. Meskipun belum bisa diklaim sebagai kepastian, namun pembahasan ini akan terus mengemuka. Apalagi ketika dinamika politik dan konflik di Timur Tengah semakin panas dan menyentuh wilayah-wilayah yang disebut dalam nubuat. Apakah Iran benar-benar bagian dari pasukan yang dimaksud dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Waktu yang akan menjawabnya. Tapi bagi umat yang peka terhadap tanda-tanda zaman, pertanyaan ini bukan sekadar bahan diskusi, melainkan cermin untuk menilai. Berada di pihak mana kita hari ini? Kesimpulan, pertanyaan tentang apakah Iran merupakan pasukan dari arah timur yang disebut dalam nubuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah pertanyaan ringan. Ia mengandung dimensi teologis, geopolitik, dan spiritual yang dalam. Di satu sisi, Iran memang berada dalam kawasan Khurasan secara geografis dan memainkan peran aktif dalam menyuarakan perlawanan terhadap kezaliman global, khususnya terhadap penjajahan di Palestina. Tapi di sisi lain, penafsiran nubuat tidak boleh dilakukan secara gegabah, hanya berdasarkan kemiripan simbol atau narasi politik kontemporer. Dalam sejarah Islam, nubuat bukan semata ramalan kosong, tapi petunjuk yang penuh hikmah bagi umat yang merenung. Hadis tentang pasukan dari Khurasan bukan hanya bicara tentang arah geografis, tapi juga tentang spirit perjuangan yang muncul dari umat yang terpinggirkan, tapi tetap berpegang teguh pada keadilan dan kebenaran. Jika sebuah bangsa atau pasukan hari ini memiliki semangat itu, maka mereka lebih dekat kepada ruh nubuat, meskipun belum tentu secara teknis adalah pasukan yang dimaksud. Apa yang bisa kita pelajari dari fenomena ini bukanlah sekadar untuk menebak-nebak siapa pasukan Mahdi atau siapa musuhnya, tapi untuk bercermin. Apakah kita telah siap menjadi bagian dari kebaikan atau hanya menjadi penonton dalam pertarungan besar kebenaran dan kebatilan? Kesadaran akan akhir zaman bukan untuk membuat kita paranoid atau ekstremis, melainkan agar kita membenahi diri, menguatkan akidah, memperdalam ilmu, dan memperluas amal. Jika Iran atau bangsa lain hari ini sedang bergerak dengan semangat membela kebenaran dan keadilan, maka setidaknya kita bisa mengambil inspirasi darinya. Tidak untuk memuja negara, tapi untuk memotivasi diri agar tak menjadi kaum yang hanya diam melihat kebatilan. Akhirnya, siapapun yang menjadi bagian dari pasukan akhir zaman yang membawa bendera hitam atau panji putih akan ditentukan bukan oleh lokasi lahirnya, tapi oleh isi hatinya. Apakah ia layak bergabung dengan barisan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih untuk membela agamanya? Atau justru termasuk mereka yang terseret arus dunia dan kehilangan arah? Semoga kita semua diberi petunjuk agar senantiasa berada di pihak yang benar hingga hari yang dijanjikan tiba.